من أنا من أنا من أنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikannya kepada kita. Tak lupa pula salawat bertangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembari mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaik. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya Lailatul Hasanah dengan NPM 200102057 sebagaimana dosen pengampu saya, yakni Bapak Selamat Pohan MA, akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip belajar. Nah, sebelumnya saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan slogan kami yakni unggul, cerdas, dan terpercaya. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita mengetahui apa saja prinsip-prinsip belajar, perlu kita ketahui apa sih yang dikatakan dengan prinsip belajar itu. Nah, prinsip belajar. Yang pertama kita akan bahas tentang prinsip. Prinsip yakni kebenaran atau kepercayaan yang diterima sebagai dasar dalam berpikir ataupun bertindak. Nah, sedangkan belajar yakni perubahan tingkah laku menuju kebaikan. Jadi di dalam belajar bukan hanya terdapat perubahan tingkah laku, tapi bagaimana kita dapat menguasai serta memperoleh terus mengingat-ingat informasi yang telah kita dapatkan, sehingga segala informasi yang kita dapatkan akan kita simpan permanen di dalam diri kita, sehingga akhirnya akan menuju kebaikan dan perubahan tingkah laku itu sendiri. Nah, jadi dari penjelasan tentang prinsip dan belajar itu sendiri dapat kita simpulkan bahwasanya prinsip pembelajaran yakni landasan berpikir berpijak dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dengan terarah. Nah, selanjutnya yakni prinsip-prinsip belajar. Prinsip-prinsip belajar itu terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada individualitas. Nah, apa sih yang dikatakan dengan individualitas? Individualitas yakni kita sebagai seorang pendidik, kita sebagai seorang guru harus wajib memahami tentang kepribadian ataupun kesanggupan anak didik kita yang berbeda-beda. Nah, yang kedua yakni lingkungan dan kemasyarakatan. Nah, lingkungan dan kemasyarakatan yakni kita harus memerhatikan bagaimana lingkungan anak didik kita sehingga kita bisa memahami dan mengetahui bagaimana nantinya kita akan menghadapi anak didik itu sendiri. Lantas dengan lingkungan dan kemasyarakatan kita juga bisa memberikan pelajaran kepada mereka dengan lingkungan sehingga mereka dapat bersosialisasi dengan masyarakat sebagaimana yang telah kita ajarkan. Nah, yang ketiga itu ada minat. Minat yakni penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuai di luar diri. Semakin kuat atau dekat dengan hubungan tersebut, maka semakin besar minat anak didik. Nah, suatu minat dapat diekspresikan siswa melalui yang partisipasi dalam suatu aktivitas, perkembangan insting dan hasrat, fungsi-fungsi intelektual, pengaruh lingkungan, pengalaman serta kebiasaan. Nah, yang keempat yakni aktivitas. Nah, teman-teman pasti pernah mendengar pepatah mengatakan guru terbaik adalah pengalaman. Nah, itu juga lah kita sebagai pendidik untuk memberikan aktivitas di dalam pembelajaran
di dalam pembelajaran, yakni aktivitas-aktivitas itu sendiri akan akan menjadi pengalaman kepada peserta didik yang akan nantinya menjadi pelajaran bagi mereka. Nah, selanjutnya yang kelima ada motivasi. Motivasi berasal dari kata motif yang artinya kecenderungan hati yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Nah, motif pada dasarnya berkaitan dengan kebutuhan hidup seseorang yang berupaya biologis dan psikologis. Nah, dilihat dari prosesnya timbulnya motivasi, maka motivasi belajar dapat dibedakan menjadi dua, yakni motif intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, yang keenam ini ada peragaan. Nah, peragaan yakni prinsip peragaan dalam pembelajaran mengharuskan bagi setiap guru dalam menyajikan bahan pelajaran selalu menggunakan alat peraga sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Nah, yang terakhir yakni ada korelasi. Nah, korelasi yakni menghubungkan bahan pelajaran kepada mata pelajaran lain yang umum antar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, barangkali inilah tentang prinsip-prinsip belajar yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.